Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam renungan Alkitab berseri. Sungguh kita harus bersyukur kepada Tuhan melalui firman-firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, menolong kita untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan boleh kehendaki. Suatu kali saya memasuki sebuah tempat dan kali ini saya berpenampilan sangat-sangat biasa. Ternyata saudara, layanan yang diberikan ala kadarnya dan berkesan asal-asalan. Saudara, itu tentu berbeda sekali ketika ada seseorang yang datang dengan penampilan yang wah, dengan mobil yang berkelas. Saudara-saudara, orang itu sangat dihormati. Hal itu nampak di dalam layanan yang diberikan. Mulai dari sapaan hingga apa yang dibutuhkan dilayani dengan baik hingga selesai. Nah saudara-saudaraku, kecenderungan seseorang di dalam menilai dan menghargai orang lain seringkali didasarkan pada apa yang dilihatnya. Misalnya penampilannya, status ekonominya, kekayaannya, atau jabatan. Seseorang bisa lebih menghargai mereka yang kaya daripada yang miskin, atau menghargai mereka yang memiliki kepandaian yang lebih daripada yang kurang. Maka saudara, tidak mengherankan apabila masalah ras menjadi masalah global di dalam kehidupan, khususnya di dalam relasi sesama manusia. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kepada yang namanya komunitas gereja, bahwa keberadaan orang-orang yang lebih ternyata mendapat perhatian atau perlakuan yang lebih juga daripada orang-orang yang statusnya kita sebut kurang. Status yang dimiliki seseorang, misalnya kekayaannya, kedudukannya, atau mungkin karena kepandaiannya, sering mendapat perhatian dan perlakuan khusus di dalam kumpulan jemaat. Bahkan mereka juga mendapat skala prioritas tersendiri di dalam layanan-layanan yang ada. Sikap seperti ini tentu saja akan menyingkirkan mereka yang dianggap kurang, tidak berpendidikan, atau tidak memiliki apa-apa. Inilah yang hendak disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat, agar mereka tidak memandang muka di dalam komunitas mereka. Nah saudara, di dalam pasal 2 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara-saudara, Rasul Yakobus mengecam tindakan berdosa yang menghormati orang-orang kaya, lalu kemudian menghina orang-orang miskin, yang dikaitkannya dengan sikap membeda-bedakan atau sikap ketidakadilan. Itu nampak kemudian di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Rasul Yakobus juga menunjukkan bahwa tindakan atau sikap memandang muka itu bertolak belakang dengan Allah yang tidak pernah memandang muka kepada siapapun. Bahwa kasih Allah adalah untuk semua manusia, sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, hendaknya orang-orang percaya dapat menyatakan kasih Kristus kepada semua orang, sebab Kristus mengasihi semua orang. Orang-orang percaya harus tunduk kepada Kristus, yaitu melakukan firman-Nya, khususnya di dalam relasi dengan sesama. Nah, sebuah peringatan yang keras bagi orang percaya ketika mereka memandang muka terhadap sesama. Kita melihat saudara-saudara di dalam ayat yang ke-9 di dalam bagian ini. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara, sikap memandang muka bukan saja merendahkan orang lain, namun juga menunjukkan sikap ketidakadilan. Ini seperti menempatkan diri kita menjadi seorang hakim atas mereka, yaitu siapa yang layak untuk dihormati atau siapa yang tidak layak untuk dihormati. Padahal Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Di mata Tuhan semua manusia adalah sama, yaitu manusia yang berdosa.
Kristuslah yang patut untuk dimuliakan dan ditinggikan, sebab ia sudah mati sebagai jalan pendamaian dan penebusan. Nah saudara, karya Kristuslah yang memerdekakan orang dari kuasa dan belenggu dosa. Kasih Kristuslah menjadi dasar bagi kita untuk bisa mengasihi siapa saja tanpa memandang muka. Inilah yang seharusnya menjadi pergumulan kita gereja pada masa kini, bahwa kita tidak boleh memandang muka atau membeda-bedakan orang. Kita harus bersikap adil, tidak pilih kasih di dalam membangun relasi dengan orang lain. Ketika kita sudah diselamatkan, kita dapat menyatakan keselamatan itu melalui kesaksian hidup kita, yaitu menyatakan secara nyata kasih Kristus dengan melakukan kebaikan kepada semua orang. Iman Kristen adalah iman yang menyatakan kasih secara nyata kepada sesama tanpa memandang muka. Sikap dan tindakan yang dipenuhi kasih Kristus harus nyata di dalam perbuatan, perkataan, demikian juga di dalam pemikiran-pemikiran orang-orang percaya. Saudara, kedagingan kita memang bisa menyeret kita untuk memandang muka, membeda-bedakan orang sesuai dengan status atau strata mereka. Namun manusia baru di dalam Kristus sesungguhnya, saudara-saudara, menjadi modal dasar bagi kita. Sesungguhnya kita memiliki Roh Kudus yang akan membimbing kita, menuntun kita untuk bisa mengasihi orang lain. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita, dan kita mengetahui Tuhan mengasihi semua orang. Kristus telah menghancurkan tembok-tembok pemisah untuk dipersatukan dengan dirinya. Itu tertulis seperti yang Rasul Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Efesus dalam pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Tidak ada lagi perbedaan di hadapan Kristus, sebab kita semua adalah satu tubuh di dalam dirinya. Mari saudara, kita belajar untuk tidak menjadi egois, melainkan menjadi altruis, yaitu peduli dan mengasihi orang tanpa memandang muka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami diingatkan kembali pada saat hari ini bahwa kebenaran di dalam Kristus, penebusan di dalam Kristus menjadikan sekat-sekat pemisah itu telah dihancurkan, dan kami semua sudah dipersatukan oleh kuasa darah-Mu. Dan pada saat hari ini kami datang kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan supaya kami tidak membeda-bedakan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau hari ini saudara juga boleh diberkati melalui renungan ini, sharekan kepada orang lain, atau saudara menuliskan komen berkat apa yang saudara dapatkan. Dan saudara subscribe, mengingatkan saudara. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.